Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Dengan Sharmila Bu, kelas 12 IPA 2. Oh, dengan Maaf mengganggu waktunya Bu. dengan Nak Syarmila. Oh iya, nggak apa-apa Nak. Nak Syarmila apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini Nak Syarmila yang kemarin hubungi yang WA Ibu ya, yang katanya mau konseling dengan Ibu. Iya Bu. Ya. Nak Syarmila tadi dari sekolah. Iya Bu. Ya, sebelumnya Ibu minta maaf ya karena kita lakukan konseling secara online saja karena kendala COVID, jadi kita tidak bisa bertemu langsung. Iya Bu. Ya, oke, sebelum kita, kalau Ibu bisa tahu, Naila ada masalah apa? Seperti ini Bu, saya susah mengatur waktu Bu. Bisa mengatur waktu saya Bu antara organisasi dengan urusan pelajaran Bu. Intinya Nak Syarmila ini nggak bisa membagi waktunya ya? Iya Bu. Oke, jadi seperti ini. Ketika kita mau melakukan konseling, mungkin ada baiknya kita mengatur waktu dulu agar proses konseling kita bisa berjalan dengan baik ya, Naila. Iya Bu. Di sini ibu panggilnya Naila aja ya, biar lebih akrab aja. Jadi gini, Iya Ibu. sebelumnya Naila tahu nggak fungsi BK itu apa? Fungsi BK setahu saya Bu ini tempat anak-anak nakal yang dipanggil Bu, anak-anak. Oh, seperti itu pemahamannya Naila ya. Iya Bu. Jadi seperti ini, mungkin pemahamannya Naila agak sedikit keliru, jadi ibu kasih luruskan dulu. Nah, di mana fungsi BK di sini, dia tidak hanya mengatasi masalah anak-anak yang nakal saja, tetapi jadi di sini ibu kasih pemahaman ya kepada Naila bahwasanya fungsi guru BK ini tidak hanya berpatokan pada satu saja, tidak hanya mengatasi anak-anak yang bermasalah, tetapi di sini fungsi BK ini ada banyak sekali. Ada yang entah itu sebagai perencanaan awal untuk anak kedepannya bagaimana pada karirnya, dan ada juga namanya pengentasan masalah dalam bimbingan dan konseling. Jadi ada banyak lagi fungsi dari BK ini. Dia tidak hanya berpatokan pada satu. Bisa dipahami, Naila? Bisa Bu. Oke. Jadi gini, kita langsung saja ya Naila untuk menentukan waktu konselingnya. Jadi di sini ibu kasih waktu konselingnya itu, ibu kasih opsi untuk waktu konselingnya. Nah, yang opsi pertama itu ibu kasih waktu 10 menit dan opsi kedua itu 15 menit. Mungkin Naila mau pilih yang mana untuk waktu proses konselingnya yang menurut Naila ini cukup, atau bahkan Naila mau tambahkan lagi opsi untuk konseling. Bagaimana? 10 menit aja Bu. 10 menit. Apakah Naila rasa cukup untuk 10 menit dalam melakukan proses konseling ini? Iya Bu. Oke, kalau begitu kita sepakati ya Naila, untuk proses konselingnya itu kita memberikan waktu 10 menit. Kita sepakati ya. Oke. Ibu mau tanya ke Naila. Mungkin Naila bisa ceritakan permasalahan yang Naila alami.
yang ingin diceritakan ke Ibu? Seperti ibu, seperti waktu saya mengatur waktu saya di lain hal, eh, ada hari itu saya ada ulangan harian bertepatan dengan hari pelantikan OSIS. Saya sebagai ketua OSIS di situ Bu, jadi saya bingung harus pilih yang mana saya harus dulu dahulukan pelantikan OSIS atau atau ulangan harian itu. Oh, jadi Naila ini bingung di waktu, apakah itu waktunya bersamaan? Iya Bu, di jam yang sama. Oh, jadi Naila di sini merasa bingung bahwa multitasking ya, karena kegiatannya yang bersamaan dan sama-sama memiliki peran penting. Naila memiliki peran penting di dalam situ. Iya Bu. Oke. Mungkin ini sudah kejadian yang sudah dilalui ya sama Naila. Mungkin next time ketika Naila sudah berada dalam posisi seperti ini lagi, mungkin Naila bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan di sini. Jadi seperti ini, ketika kita mengalami permasalahan seperti itu, kita harus memilih yang mana kira-kira baik untuk kita jalankan terlebih dahulu, yang ketika dijalankan yang satunya itu dia memiliki cadangan, artinya dia memiliki, ketika kita tidak mengikuti itu akan menjadi konsekuensi untuk kita. Jadi apakah ini dia berkaitan ketika Naila melakukan yang satu, apakah ini dia berkaitan dengan orang lain, atau ketika Naila meninggalkan satu ini apakah ini berpotensi pada orang lain? Di sini kan permasalahannya Naila ini multitasking. Nah, dimana permasalahannya ini ketika dua kegiatan yang sama-sama Naila memiliki peran penting di dalamnya dan tidak bisa dilepaskan sama-sama. Nah, mungkin Naila bisa ceritakan lagi kegiatan yang yang waktunya berpas-pasan, seperti yang memiliki kegiatannya ini memiliki pengaruh atau konsekuensi untuk orang lain atau kepada Naila sendiri. Contohnya ketika Naila tidak mengikuti pelantikan, apakah ini berpengaruh pada yang lainnya atau tidak? Atau ketika Naila tidak mengikuti ujian, apakah ini berpengaruh? Tidak ada cara lain ketika tidak mengikuti kegiatan ujian ini akan mendapat konsekuensi. Oh, seperti itu. Kalau di pelantikan posisi saya tuh Bu sebagai ketua OSIS-nya. Tapi saya pikir juga kalau macam saya tinggalkan ulangan, kan cuma ulangan harian, mungkin saya bisa minta ujian susulan sama Bapak. Nah, jadi begitu. Naila bisa tahu sendiri kan. Jadi gini, Ibu akan kasih di sini seperti ini. Ketika next time Naila bisa mendapatkan permasalahan yang sama yang seperti sekarang. Jadi ini, Naila mungkin ada buku di dekat situ. Ada buku, pulpen. Oke. Nah, seperti ini. Mungkin Naila bisa dengar Ibu ya. Jadi ketika next time Naila mengalami permasalahan seperti ini, mungkin Naila bisa tulis di situ kegiatan apa yang bersamaan yang memiliki kegiatan yang sama-sama waktunya ini bertabrakan. Contoh, Naila melakukan pelantikan jam 2. Nah, di waktu yang sama Naila juga harus mengerjakan ujian harian di waktu yang sama juga, yaitu jam 2. Nah,
menurut Naila di sini ya. Jadi menurut Naila sini kira-kira yang mana konsekuensinya lebih besar ketika Naila meninggalkan kegiatan itu di antara keduanya? Yang lebih besar pelantikan. Kenapa? Kira-kira kenapa kok bisa lebih besar? Dikarenakan kalau saya tidak datang hari itu, acaranya tidak berjalan, Bu. Soalnya saya pemeran utamanya di sini, saya sebagai ketuanya yang mau dilantik. Oke, jadi konsekuensinya yang lebih besar itu ke pelantikan. Nah, karena di situ kan tidak hanya Naila aja kan yang ikut di situ. Ada banyak orang yang dirugikan ketika Naila tidak menghadiri pelantikan tersebut. Jadi Naila bisa checklist tuh di situ kira-kira ini konsekuensinya lebih besar ketika ditinggalkan. Jadi seperti yang ulangan harian itu kan bisa minta susulan kepada guru yang bersangkutan dengan alasan, Bu maaf, atau Pak maaf, ini saya ada pelantikan. Nah insya Allah kan pasti dikasih susulan. Jadi next time ketika Naila mau ikut lagi atau memiliki permasalahan yang sama seperti ini itu, Naila bisa checklist sendiri permasalahannya, kemudian cari solusi dari setiap masalah atau tentukan yang mana lebih penting untuk dikerjakan. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke. Tidak dirasa ya sudah 10 menit kita melakukan proses konseling di sini. Jadi apa yang Naila rasakan setelah kita melakukan konseling ini? Sedikit lega. Oke, sedikit lega karena Naila sudah bisa merasakan atau bisa mencari jalan keluarnya sendiri gitu. Ya, jadi sini Ibu hanya memberikan solusi, tetapi Ibu yang memecahkan masalahnya Naila itu Naila sendiri. Ibu hanya memberikan solusinya saja, memberikan arahannya saja ya. Jadi tidak terasa ya waktunya sudah habis. Mungkin next time ketika Naila punya masalah bisa hubungi Ibu saja, kita bisa atur waktunya seperti apa dan melakukan konseling selanjutnya. Ya, Bu. Oke. Mungkin ini saja atau ada lagi yang Naila ingin ceritakan? Tidak ada sudah, Bu. Oke. Naila ada kegiatan apa ini malam? Banyak tugas saya, Bu. Oh banyak ya, tetap semangat ya, kerjakan tugasnya, kerjakan semuanya, perbaiki manajemen waktunya ya. Oke, selamat mengerjakan tugas Naila. Mungkin Ibu akhiri ya. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu.